Cuman tadi di bawah Pak Prof belum menyampaikan tuh Pak, ada peribahasa gemi nastiti ngati-ngati Pak. Ya. Nah, kalau gemi saya tahu Pak hemat, ngati-hati saya tahu hati-hati Pak. Tapi kalau nastiti saya kurang paham Pak. Saya tahunya Nia Sri Sari Nastiti itu putrinya Kepala BPPK Pak dulu Pak, yang jadi putri nasional Pak. Jadi itu yang tahu. Ya, nanti baca bukunya, bisa dijelaskan Pak. Baca buku saya aja nanti. Siap Pak, siap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian kedua narasumber telah menyampaikan paparannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik dari tadi narasumber yang pertama menggugah kita semua untuk bagaimana sih kita bangun APIP yang efektif. Kalau yang saya bilang sih yang berkelas dunia gitu. Jadi bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng ya, bukan APIP yang kaleng-kaleng. Ini APIP yang kelas dunia. Kemudian tadi yang narasumber kedua berkenan dengan ya sangat provokasi untuk kita semua menjadi cost conscious dan membuat organisasi kita semakin bermanfaat. Akan dibuka sebentar lagi tanya jawab yang akan kita buka kepada floor. Tapi sebelumnya izinkan moderator ini sudah beberapa kali mendapatkan juga pertanyaan ini. Ada door prize Pak, ada door prize loh Pak. Iya Pak. Ya. Jadi ada pertanyaan nih masing-masing kepada para narasumber kali ini Pak. Pertama kepada Ibu Sumiati, apa sebenarnya tantangan APIP Kementerian Keuangan waktu membangun APIP menjadi seperti ini? Sebagaimana kita ketahui, bukan narsis ya, memang APIP Kementerian Keuangan adalah APIP pertama dengan tingkat maturitas tertinggi di Indonesia. Mungkin sampai sekarang, karena kita sudah masuk 4, yang lainnya lagi mencoba untuk 3. Gitu. BPKP ini mungkin dulu, Ibu nanti bisa share ke kami tantangan yang dihadapi Ibu. Kemudian untuk Pak Prof. Mardiasmo, izinkan moderator ingin mengeksplor lebih jauh lagi Pak. Penerapan value for money audit ini sepemahaman kami kan sama dengan dulu performance audit Pak. Ya. Mungkin, nah, tapi kan ternyata hasilnya menurut Prof juga belum sampai menimbulkan cost conscious yang sangat tinggi di organisasi kita. Betul. Sebetulnya masalahnya, tantangannya apa ya Pak Prof? Bagi organisasi yang ingin menerapkan value for money audit, tantangan terbesar apa? Apa masalah SDM-nya yang kurang kompeten? Tadi seperti Bu Sum sampaikan malah sampai sudah soft skill. Ini jangan-jangan hard skill-nya kurang, atau sumber daya lainnya mungkin, atau teknologi, atau apa Pak Prof? Mungkin nanti Pak Prof bisa menjawab. Untuk yang pertama, monggo Bu Sum untuk mengeksplor mengenai tantangan APIP Kementerian Keuangan, Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Ternyata banyak yang menyimak ya. Tantangan bagi APIP di Kementerian Keuangan ya, ini sebenarnya tadi sudah kami sampaikan bahwa Ijen Kementerian Keuangan bisa seperti sekarang, sebagaimana Pak moderator sampaikan tadi, itu perjalanannya sangat panjang ya. Namun kami mungkin punya keunggulan dibandingkan dengan kementerian yang lain, yaitu kami mempunyai SDM yang dari awal memang sejak disiapkan, dididik, direkrut, itu udah dibekali dengan hard kompetensi, pengetahuan di bidang keuangan, di bidang audit yang cukup. Ya. Nah, ini kita petakan kekuatannya ya. Kemudian di sisi lain tadi disampaikan bahwa kita ini menuju ke era baru pengawasan, tadi dituntut APIP yang efektif. Kemudian ada international best practice yang dituangkan di dalam suatu framework bagaimana sih IACM itu dibangun gitu ya. Maka mulailah di sini dipetakan. Nah, yang kami rasakan adalah bahwa pertama itu kita mengubah dari auditor yang kompetensinya sebenarnya kompetensinya bagus, tapi selama ini biasa-biasa saja. Gitu. Sehingga di sini harus kita ubah, pertama adalah mindset-nya. Untuk kita bersama-sama berjalan, ya, lari, mengejar klien pengawasan kita. Nah, jadi kita mengubah mindset dari semula kita sebagai watchdog, kemudian kita dituntut di sini, ditantang
untuk menjadi mitra, memberikan konsultansi, dan menjadi trusted advisor tadi, memberikan berbagai macam advice di sini. Nah, mau nggak mau di sini pengetahuan yang tadinya mungkin terkubur gitu ya, ini akan tergali lagi, sehingga terus dipacu ya, supaya ada suatu pergeseran, perubahan paradigma ini. Jadi mindset. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen dari pimpinan ini harus tinggi, ya. Komitmen untuk di sini terus menjaga agar pengawasan ini berjalan, terus kita tingkatkan kualitasnya naik, waktunya juga semakin tepat, waktunya semakin singkat, sehingga hasilnya ini bisa diperoleh tepat waktu dan bisa benar-benar memberikan masukan kepada auditi atau klien pengawasan kita. Nah, ini terus ini ya. Nah, ini pimpinannya harus terus ini secara berjenjang ini untuk menjaga masalah kualitas ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus minimal punya pengetahuan yang sama dengan yang di audit gitu ya, sehingga pengembangan SDM di sini, Human Capital Development Plan-nya harus jalan, di dalam Renstra 5 tahunannya harus muncul ya, seperti apa, kemudian tiap tahunnya itu benar-benar kita jalankan, sehingga di dalam PKPT itu udah ada, ya, siapa akan pelatihan apa dan sebagainya, ya waktunya kapan ini harus sudah dimasukkan, kita komit. Kemudian kita harus konsisten menjalankan itu, ya. Dan yang nggak boleh lupa adalah masalah IT. Sekarang ini udah harus mutlak ya, dan terus profesionalismenya dikembangkan. Nah ini saya kira hal-hal yang benar-benar mendasar yang sangat kita perlukan, yaitu mengubah mindset. Berarti di sini budayanya ya, ini harus kita ubah. Kemudian komitmennya ini dari sisi leadership juga harus terus berjalan. Kemudian SDM-nya, kompetensinya tadi Human Capital Development Plan, jadi bukan diperlakukan sebagai apa namanya labor gitu ya, tapi ini human capital. Kemudian IT ini mutlak diperlukan. Saya kira ini merupakan hal yang penting. Kemudian di samping tadi Pak Alex sampaikan adalah soft kompetensi yang terus harus dipupuk supaya komunikasi kawan-kawan pada saat mengkomunikasikan hasil auditnya ini benar-benar didengar, diperhatikan, jualannya laku gitu ya. Ini mutlak. Mungkin demikian Pak Alex untuk Bapak Ibu ya untuk tantangan ini. Terima kasih Ibu Sum atas jawabannya yang jelas. Mudah-mudahan para peserta webinar ini bisa mengambil poin-poinnya. Cuma ada satu yang sebentar Pak, cuma ada satu yang menarik. Coba para peserta webinar memperhatikan. Ibu Sum selalu mengatakan audit kita itu klien pengawasan. Nah ini juga apa yang kita sebut itu akan mempengaruhi framework mindset kita. Itu mungkin sebuah clue juga yang baru saya terima. Monggo Pak Prof. Adiasmo untuk menjawab tantangan apa Pak? Silakan. Terima kasih Pak Alex. Yang pertama Pak Alex tak kasih satu buku deh supaya bisa baca buku saya. Malah ada baca 2 buku deh. Yang hijau itu akuntansi itu mengenai auditingnya, terus value for money mengenai filosofinya. Jadi begini, performance audit itu memang lebih banyak dilakukan di sektor, bukan sektor publik, tapi sektor komersial. Karena apa? Kinerjanya jelas. Seperti Pak Alex tadi di awal, bahwa kinerjanya adalah bottom line, profit. Kan gitu kan? Jelas. Tapi kalau yang kinerja sektor publik ini, baik di daerah maupun di pemerintah, itu kan non-profit organization. Sehingga kinerjanya apa? Nah, nanti kalau mau yang lebih abstrak, kualitatif, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang ini dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat kriteria kinerja. Nah, selalu Bu Sri Mulyani sampaikan, Bu Menteri dan Pak Presiden, value for money, tadi Bu Irjen juga, Bu Prof. Sumiati, value for money. Tapi sebetulnya kadang-kadang kita tidak tahu artinya value for money itu seperti apa. Sehingga tadi saya sebutkan seperti bahasa Jawa dari gemi, setiti, ngati-hati itu karena supaya orang itu tahu bahwa kehematan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita dekati lah dengan pendekatan agregat kinerjanya itu mengenai supaya tidak ada pemborosan anggaran. Itu aja dulu. Itu paling gampang lah, pemborosan anggaran.
Nah, tapi masyarakat harus pemberanya harus intinya harus jujur, termasuk gubernurnya, wali kotanya maupun bupatinya juga harus jujur, karena ini juga komitmen mereka. Karena keberhasilan inspektorat atau APIP sangat tergantung pada komitmen dari top manajemen ataupun pimpinan daerah, dan juga kalau di daerah itu komisarisnya, komisaris itu DPRD-nya. Nah, berani nggak dia membuka bahwa anggarannya itu seperti itu? Pertama, tadi yang katakan harus ada cost awareness. Nah, ini kan banyak sekali terjemahnya, kinerja banyak cost awareness tadi. Ada asset awareness, supaya ada ini ada kendaraan, tidak ada duplikasi dan sebagainya. Tadi non value added activities yang sudah saya sampaikan. Nah, tadi saya lupa menyampaikan karena waktunya, yaitu yang selama ini disoroti oleh masyarakat dan banyak kena OTT KPK, sehingga tadi saya katakan setelah mendapat WTP terus kena OTT kan gitu kan. Ini terus kepiye. OTT itu kerjanya banyak pada saat pengadaan. Nah, pengadaan itu ada pengadaan belanja barang, ada pengadaan belanja modal. Sehingga dalam konsep yang saya sampaikan tadi ada yang namanya CCT, Compulsory Competitive Tendering. Kontraknya itu, supaya kontraknya tidak ada KKN. Jadi mestinya ada ekosistem. Bagaimana pengadaan itu bagus. Nah, itu harusnya masuk di dalam skopnya internal audit atau APIP. Pada saat buat APIP charter. Charter itu harus bisa men-skop seperti itu. Sehingga kinerjanya juga lebih bagus, Mas Alex. Jadi ya, saya mencoba seperti itu. Jadi, nah, satu hal yang saya challenge lagi seperti ini, siapa sih yang menentukan honor estimate? Kalau dalam pengadaan itu, apakah ada yang menjadi bahwa honor estimate tidak ada itunya dulu, di markup dulu? Nah, mestinya salah satu tugas dari inspektorat sebagai third line of defense itu bisa mengevaluasi agar honor estimate atau HPL ya, itu harus sudah tidak ada tambahan apa-apa. Kalau sudah di markup ya podo wae nanti akhirnya pakai e-procurement atau apapun ya yang sudah di markup ya mestinya sudah ada kecenderungan seperti itu. Jadi integritas yang dikatakan Ibu Sumiati itu betul-betul balung sumsum, baik di pimpinan daerah, di DPRD-nya, atau kalau di pusat, di kementerian maupun di lembaga atau parlemennya, semuanya memberikan orientasi pada kepentingan publik. Itulah kalau performance itu bisa berhasil dengan baik dengan program, bukan money follow function, tapi money follow program. Demikian Pak Alex, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Insya Allah nanti kalau kita baca bukunya, Prof. Nanti bukunya, ya, tak kirim 2 buku nanti. Baik, sesuai dengan jadwal kita dan janji kita bersama tadi, kita akan buka termin pertama, 3 penanya dari floor. Kepada yang ingin bertanya, silakan raise hand, dan host mohon saya dibantu untuk ini melihat di partisipannya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, raise hand. Belum ada. Ini ada nih. Ada satu, Bambang. Bambang Priyatna. Bukan. Junius Simbolon dari dari SDM. Kemudian. Jangan sulit-sulit loh. Ya, Pak Bambang Pri. Ya. Dari YPIA. Ini senior kita, dan Ibu Fitri dari Provinsi Banten. 3 dulu ya. Ibu Fitri dari Provinsi Banten. Silahkan menyebutkan nama dan asal instansinya, karena di sini cuma kadang ditulis provinsi atau kementeriannya, tolong instansi yang lebih lengkap, misalnya inspektorat atau apa. Kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dipersilahkan yang pertama, siapa yang akan pertama kali bertanya? Ini kalau gambarnya Ibu Fitri, bukan? Ya, Fitri dulu. Baik, Ibu Fitri dulu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk online mengikuti sharing ilmu dengan Pak Prof semuanya di sini, dengan Ibu juga, dengan kawan-kawan di sini semua. Saya Fitri Pak dari Inspektorat Provinsi Banten. Mungkin tadi agak takut juga karena sering disebut Provinsi Banten sama Pak Prof Mardiasmo. Kebetulan saya sendiri tidak mendampingi di auditor,
tapi tidak mendampingi yang untuk refocusing. Hanya saja saya sementara ini hanya dengan kawan-kawan. Terus di kami itu ada Satgas BPKP juga Pak yang MOU dengan Provinsi Banten. Jadi reviewnya langsung juga dengan BPKP bersama Inspektorat. Nggak jauh Pak, ini Fitri mau tanya sedikit Pak yang di slide new normal setelah pandemi COVID-19. Di sini ada poin budaya sadar risiko dan ketidakpastian. Maksudnya seperti apa ya Pak? Budaya sadar risiko dan ketidakpastian itu sendiri. Bu Sumiati itu, Iya, mangga ke Bu Sumiati. Bu Sumiati, buat Bu Sumiati ya. Oke, buat Bu Sumiati, sorry ya. Ya, Bu. Ada lagi? Kemudian untuk Pak Prof, Pak Martiasmo. Ya. Fitri, mohon, sebetulnya bukan curhat ya, kalau ada yang dari Banten, posisinya kan Banten sendiri, Bang Banten aja lagi. Bang Banten tapi di Bangsa Barat. Iya, betul. Tapi kami kemarin dapat penghargaan dari KPK dengan terbesar ketiga untuk penanggulangan dari korupsi. Apa melihatnya Pak? Kalau saya auditor kadang-kadang jadi tanda tanya sendiri. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya Pak Bambang Priyatna mungkin ya. Silakan. Saya tertarik penekanannya kelihatannya Bu Sumiati dengan Pak Martiasmo ini yang nggak kelihatan. Iya. Kok gambarnya ini, orang? Gambarnya kartun Pak Bambang, monggo. Misteri gas. Iya nih Pak Bambang ngumpet. Pak Bambang misteri gas. Monggo Pak Bambang, silakan. Ya, baik. Bu Sumiati dan Pak Martiasmo, alhamdulillah kelihatannya dua-duanya juga ini katanya yang menjadi core yang harus menjadi perhatian itu adalah untuk meningkatkan soft skill-nya atau integritasnya khususnya gitu loh. Nah, kalau saya lihat untuk di pemerintahan sendiri, baik Itjen gitu maupun BPK gitu, kelihatannya itu sudah cukup intens untuk meningkatkan integritas tadi. Tapi di pemerintahan, bukan di pemerintahan, maksudnya di tingkat para politisi, terutama yang terkait dengan banggar barangkali, kan ini sangat mempengaruhi penentuan anggaran-anggaran tadi kan. Kemudian muatan-muatan yang disebutkan Pak Prof. Martiasmo tadi dengan menambah atau menambah nilai-nilai lah, mengupgrade nilai yang tidak sewajarnya gitu. Ya itu selalu terjadi. Nah, ini usaha atau upaya dari para dirjen yang ada di pemerintahan ini untuk akses ke para politisi itu kira-kira sejauh mana ya? Karena kalau di intern memang wilayahnya para aktif ini, tapi kalau ke para politisi itu padahal itu dampaknya luar biasa. Itu saja barangkali, Pak. Ini diajukan ke siapa nih Pak Bambang? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya? Waduh. Iya, betul. Masif lah. Baik. Terima kasih banyak. Borongan, baik. Borongan, ya boleh, borongan. Selanjutnya Pak Junius, silakan dari ASDM Pak. Dari Pak Junius Simbolon dari ASDM, silakan. Selamat sore, Pak. Iya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Junius. Saya Junius Simbolon dari Inspektorat Jenderal Kementerian SDM. Saya mau bertanya sama kedua narasumber ya. Pertama sama Bu Sum dulu. Mohon izin, Bu. Enggak, ini sendirian sih, Pak. Bu Sum, kita kan izin Kementerian SDM ini
kalau dibilang efektif itu, kita harusnya bisa mendukung pencapaian perjanjian kinerja dari atasan kita. Dalam hal ini kan Menteri SDM. Namun, yang menjadi hal yang uncontrollable itu adalah outcome kami itu banyak dipengaruhi sama sektoral, bukan dari internal, seperti K3S, perusahaan minerba, perusahaan migas, dan lain-lain. Nah, padahal kita ingin efektif nih, supaya berfungsilah bagi organisasi. Nah, upaya apa yang seharusnya kami bisa lakukan untuk mendukung manajemen juga. Selain dalam hal yang keuangan negara, itu udah jadi sesuatu yang udah kita kerjakan gitu. Dalam hal sektoralnya seperti apa nih yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga berencana itu untuk membangun warum nih Bu, tapi kemungkinan sih agak delay nih karena kemarin diblokir untuk COVID-19 nasional. Tapi kami ingin belajar aplikasi apa saja yang ada di dalam warum izin Kementerian Keuangan. Terus kalau kita melakukan analisis data analytical itu seperti apa sih bentuk yang dilakukan oleh izin Kemenkeu? Apakah memang klien pengawasan itu diminta nginput setiap saat atau bagaimana? Terus apa prosedur yang dilakukan dalam data analytical? Karena ini sesuatu yang belum pernah kami lakukan gitu, jujur saja. Kami ingin belajar dari izin Kemenkeu juga gitu ya. Terus itu yang 2 pertanyaan saja Bu untuk Bu Sum, dan yang untuk Pak Mardiasmo mohon izin Pak, ini terkait value for money. Kita sendiri kan sebenarnya tidak hanya melakukan audit kinerja atau value for money, tapi sebenarnya di perencanaan itu paling utama kita itu seharusnya sudah bisa membatasi kegiatan-kegiatan, atau ini persoalan kami itu lebih ke arah jasa konsultan sih Pak, lebih banyak jasa konsultan yang sebenarnya itu idealnya menurut professional adjustment kita itu tidak relevan dengan tusi kita gitu, atau PBJ-PBJ yang lain lah gitu. Tapi kita nggak berdaya ketika sudah ada SPTJM dari manajemen gitu kan. Artinya mau tidak mau auditor itu tidak berdampak apapun dalam hal mengatakan tidak gitu. Nah ini seperti apa nih tanggapan Pak Marsimo supaya kita bisa memberikan inilah peran yang lebih efektif lagi dalam hal memblokir atau menghalangi yang menurut kita memang tidak relevan sama tugas fungsi kita gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, termen pertama kita akhiri lebih dulu. Ada 3 penanya, yaitu Ibu Fitri, Pak Bambang, dan Pak Junius Simbolon. Masing-masing mengajukan pada kedua narasumber kita. Jadi mesti tekniknya mungkin Ibu Sumiati menjawab langsung tiga dari 3 penanya itu, baru nanti beralih ke Pak Mardiasmo menjawab juga pertanyaan yang diajukan oleh 3 penanya yang sama, karena ini ya penanyanya sangat antusias ini Pak, jadi tidak milih-milih, semua ditanya. Untuk Ibu mohon dipersilakan untuk Ibu Sumiati. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nih saya mau jawab untuk pertanyaan senior saya dulu nih, nanti nggak kualat nanti. Ya Pak Bambang Priyatna, ini pertanyaannya terkait dengan integritas ya, terutama dalam menghadapi para politisi ya. Jadi mungkin saya menggunakan pengalaman saya dulu menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan hampir 6 tahun ya. Bagaimana anggaran kita itu bisa kita jaga dan tidak diintervensi oleh para politisi dalam arti yang tidak berintegritas gitu ya. Nah, dalam hal ini maka yang harus kita bangun itu memang yang pertama adalah sistem. Kita paksa semua harus masuk ke dalam sistem. Tidak boleh dari anggota kita itu ada yang keluar dari sistem, kemudian berhubungan secara langsung sendiri dengan mitra kita yang ada di DPR. Jadi semua itu berada di dalam satu sistem, nggak boleh ada yang di luar sistem. Kemudian apa yang akan dikerjakan itu kita paksa semua itu harus ada untuk 5 tahun ke depan itu di dalam Renstra.
tidak ada yang ujuk-ujuk ya. Kemudian di dalam pembahasan ini benar-benar di rencana kerja tahunannya dituangkan, kemudian nyambung yang mendapat alokasi anggaran itu yang ada di dalam rencana kerja. Yang ada di rencana kerja itu harus berasal dari Renstra. Oleh karena itu dengan cara demikian maka memastikan bahwa program kegiatan itu memang sudah direncanakan dari awal. Kemudian standar-standar tentang seperti hubungan input, output, outcome gitu ya. Dan prosesnya seperti apa, ini pengalaman saya dulu ke kawan-kawan, saya sampaikan begini. Dulu kita belajar, setiap kali kita ada suatu program, kita belajar dulu yang namanya capital budgeting. Itu jangan cuma dipelajari untuk dapat nilai, lulus, angkanya bagus, nilainya A, taruh ijazah. Tapi pada saat bekerja, itu benar-benar kita jalankan. Kemudian yang kedua, yaitu setelah ini kita jalankan untuk yang besar, kemudian di dalam pemilihan itu tampak bahwa kawan-kawan itu tampaknya kalau nyusun anggaran di pemerintah itu kayaknya yang diajukan itu satu-satunya cara gitu. Padahal kita tahu bahwa untuk melakukan sesuatu itu ada pilihan. Maka kalau dulu kita belajar, saya belajar bareng-bareng Pak Bambang satu kelas gitu dengan dosen yang sama di waktu yang sama, itu ada relevant accounting. Nah itu saya terapkan, saya challenge dulu ya. Nah, ini kita gunakan, kemudian kita bersama-sama antara biro yang menangani ini, kemudian dengan Inspektorat Jenderal yang punya tugas untuk melakukan review. Nah, ini kita jalankan terus. Nah, kalau ini kita jalankan konsisten, dan para pimpinan kita itu kuat untuk menjaga komitmen ini, maka insya Allah itu nggak akan kalau ada intervensi, itu tidak intervensi yang di sini merusak integritas, tapi mungkin karena adanya refocusing atau adanya suatu arah yang mungkin belum terlihat oleh kita gitu, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tapi komitmen di antara kita ini benar-benar yang harus dijaga di dalam itu sangat kuat, dan di sini Ijen mempunyai peranan yang sangat penting. Bahkan kalau di Kementerian Keuangan tadi menyambung yang ditanyakan oleh kawan-kawan baik Pak Julius maupun Bu Fitri tadi ya, itu di Kementerian Keuangan itu untuk program yang besar ini karena arahan Pak Frop dari dulu ya. Kami itu benar-benar mengawalnya itu end to end, jadi dari awal bahkan untuk program yang besar itu untuk setiap tahap di perencanaannya saja itu perlu adanya review dari Ijen untuk memastikan bahwa di tahap itu internal check-nya udah dipasang, kemudian nggak ada sesuatu yang terlewatkan, nggak ada ketentuan yang dilanggar. Kemudian terus ini setiap tahapan sampai nanti rencana kerja itu benar-benar dituangkan di dalam suatu proposal dan dibedingkan. Itu untuk proyek yang besar itu seperti itu. Jadi peran Ijen, peran auditor, internal audit untuk mengawal ini sangat-sangat penting dan sangat diperlukan gitu ya. Jadi kita kawalnya dari situ, dan sebagai internal audit kita alatnya menteri, alatnya pimpinan lembaga, maka kita tidak nyelonong sendiri ke DPR, namun di sini kita menjaga mitra kita, menjaga klien pengawasan kita tadi, dan ini sangat besar artinya. Dan kalau teman-teman biasanya kalau ini udah ada konsultasi dengan dari Ijen, ini udah dijagain, itu biasanya mereka lebih pede, ya, karena merasa di sini aman, nyaman untuk mereka untuk melangkah. Kemudian berikutnya lagi tadi jadi ini tadi sebenarnya masalah by system, kemudian juga Pak Bambang komunikasinya dengan politisi kan komunikasi politik ya. Maka tentunya framework yang dipakai di sini kalau keuangan adalah ekonomi politik ya. Dan value for money itu penting banget sebagaimana tadi Pak Prof sampaikan. Kemudian Bu Fitri tadi masalah review ya. Review ini benar-benar sangat penting artinya untuk value for money, untuk jagain betul. Sehingga tadi Pak Prof tadi
terkenal di Kementerian Keuangan itu ada gunting Pak Wamen gitu. Apalagi kalau sekarang ini benar-benar anggaran belanja itu drop shot kalau di Kementerian Keuangan. Ya kita rapat begini aja udah nggak perlu transport, nggak perlu konsumsi, nggak perlu ruangan yang mewah, yang bagus dan sebagainya ya. Itu biayanya luar biasa ya. Jadi ini benar-benar harus kita lakukan dan ini adalah kesempatan emas yang belum tentu dalam 100 tahun lagi datang lagi. Harus benar-benar momen ini kita gunakan untuk mentransformasi proses bisnis di instansi kita. Kemudian tadi dalam kondisi demikian, new thinking of working di dalam new normal, kita harus budaya sadar risiko ya, dan juga adanya suatu ketidakpastian. Jadi kita sebagai internal auditor harus terus menanamkan sadar risiko di setiap insan auditor. Kenapa? Karena auditor itu tugas utamanya adalah menjaga GRC. Payungnya itu ada governance-nya, risikonya apa, baru kita mikir kontrolnya. Sehingga di setiap apapun di sini langkah yang dilakukan, risiko itu harus kita kenali, harus kita assess, kita list, kita ukur ya, supaya nanti kita bisa merancang, kita mau mengawasinya seperti apa. Nah, apalagi kondisi saat ini gitu. Itu risiko itu semakin besar. Oleh karena itu kita audit itu nggak bisa hanya di titik tertentu, tapi kita mengawal dari awal. Setiap potensi risiko itu kita list ya, kita langsung kita siapkan mitigasinya apa gitu. Nah, syukur-syukur kalau sistemnya berbasis IT, kemudian di situ parameter-parameternya jelas, risikonya apa, maka kita siapkan, kita masukkan di dalam sistem itu suatu tool gitu yang memungkinkan mengenali adanya suatu anomali, sehingga apabila ada anomali itu bisa langsung dikenali adanya risiko ini, untuk langsung bisa didalami yang lewat CACM-nya itu bisa berjalan. Jadi budaya risiko ini benar-benar harus melekat di dalam diri auditor gitu. Kemudian tadi budaya risiko dan ketidakpastian. Nah, sekarang katanya yang pasti kan ketidakpastian itu sendiri ya. Sehingga kita harus benar-benar terus melihat dan menyiapkan di situ berbagai macam skenario seperti kita ngadepin COVID. COVID ini apa sih magnitude-nya seperti apa? Apakah sedang, apakah medium, atau apa namanya? Atau rendah. Tengah gitu aja ya, atau berat atau sangat berat. Skenario-nya harus dibuat. Termasuk tadi seperti Pak Julius, tugasnya di sini menjaga tadi capaian kinerja yang ditargetkan. Tapi target itu lebih dihasilkan dari sektoral. Sama kalau tempatnya Pak Julius ESDM misalkan migas, batu bara, di sana sektoral, apalagi di tempat sekami, di Jen Pajak gitu ya. Itu penerimaannya kan berasal dari situ, pajak, kemudian PNBP yang dari sumber daya alam kan dari sana, SDA ya. Maka di situ kalau di sana rendah ya di kami juga akan ada pengaruh ke shortfall. Oleh karena itu, di dalam merancang sesuatu karena penuh ketidakpastian, maka di sini harus ada skenarionya. Asumsi-asumsinya seperti apa? Kalau asumsi ini hasilnya seperti apa? Kalau asumsi B seperti apa? C seperti apa? Nah, tugas kita sebagai auditor adalah untuk memastikan bahwa dengan asumsi itu, maka hasilnya seperti itu benar-benar juga dilakukannya dengan benar gitu ya. Nah, ini memang nggak mudah bagi auditor di dalam melihat hal seperti ini. Oh, kalau belanja sekian, pertumbuhan ekonomi akan sekian. Nah, ini memang membutuhkan suatu ilmu yang lain. Walaupun kawan-kawan itu sama-sama diceburin, dibelajar di misalkan public policy, tapi kalau yang satu disuruh tugasnya di kebijakan, satu di lapangan, satu auditor, itu karena tumbuh di tempat yang berbeda, ini memang sense-nya hasilnya itu nggak sama persis, tapi paling nggak basic knowledge-nya itu kita ngerti, sehingga kita juga akan bisa melihat bahwa ini kalau skenario-nya begini, ada risiko ini tadi, maka apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa mereka itu sudah bekerja secara optimal gitu ya. Kemudian dari sisi menghadapi industri 4.0 itu kalau bangun forum sih saya kira nggak mahal-mahal amat.
Kami hanya melakukan penghematan dari Pak Prof. Mardiasmo tadi, hanya uang harian dipotong uang apa makanya tidak 3 kali dihitung, tapi dihitungnya 2 kali karena pagi udah dapat di breakfast dalam paketnya uang hotel aja, itu untuk auditor kami itu bisa dipakai untuk bangun war room loh. Ya. Jadi ini nggak besar kalau hanya infrastrukturnya. Yang berat adalah menyiapkan SDM-nya, kapasitas SDM-nya. Operatornya harus siapkan seperti apa, kemudian manajerialnya, kemudian eksekutifnya. Karena kalau hanya beberapa orang yang bisa, ini nanti manajernya nggak ngerti, kemudian eksekutifnya juga nggak bisa pakai, yang bikin frustrasi aja, nggak akan berhasil. Nah ini yang membutuhkan waktu lama, kami memperkirakan 5 tahunan ini ya, akan bisa optimal gitu ya. Nah, kalau detailnya itu seperti apa, silahkan, karena nanti datang, silahkan lihat sendiri, diskusi dengan tim teknis yang ada di Kementerian Keuangan, kami welcome Pak Julius kalau mau datang ke tempat kami. Demikian, Pak Alex, Bapak Ibu.